Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kapan waktu kemarin kita membahas tentang bab ain. Maka di sini ada kita mau mengulas dan membuka lagi bab ain tersebut. Jadi kita tahu apa itu ain. Ain itu adalah satu penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata. Ya, namanya ain. Ain itu mata. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, isabatul aini ghayyarahu bi aini. Ya. Seseorang yang memandang menimbulkan gangguan pada apa yang dipandangnya. Ya. Jadi bukti bahwa ain itu memang dari pandangan. Makhudatu min an yu'ayinu ila asaba bi ainihi asluha min al-i'jabul a'in bi syai'. Ain ini dari kata ana, ya, ya'inu, yang artinya adalah terkena sesuatu dari hal mata, dari mata. Ya, asalnya dari apa? Kekaguman. Ya, min ijabul a'in bi syai'. Kekaguman orang yang melihat sesuatu. Jadi akibat dari kita kagum dengan sesuatu, maka itu bagian menimbulkan, ya, dari ain. Thumma tattabi'u kayfiyati nafsu al-khabithah thumma yasta'inu ala tanfidhi samuha binadhariha ila muayyan. Lalu dengan kekaguman sesuatu itu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Jadi ada gejolak negatif ketika sampai pandangan itu nampak. Gejolak negatif itu datang dari hati. Maka jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata, ya, kata beliau, untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Gangguan ain bisa juga bisa menjadikan penyakit, kerusakan, bahkan kematian. Ya. Jadi penyakit itu benar adanya. Ain itu benar, bukan sugesti, bukan rekayasa, bukan, ya, ada-adaan, bukan. Itu nyata. Karena ada sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadri sabaqathul ain. Ain itu betul-betul nyata. Andai kata ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, kata Nabi, sesungguhnya itu adalah ain. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah meriwayatkan, beliau berkata, memintaku, kata Sayyidah Aisyah, agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Berarti memang penyakitnya ada. Itu di hadis Imam Muslim. Dan dari Jabir radhiyallahu an, Nabi juga bersabda, aktsar may yamuta ba'da qada'illahi wa qudrati bil ain. Sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir adalah ain. Dahsyat, ya. Ini kita perlu hati-hati, makanya nanti kita ulas dari mana dan kemana. Kabar Nabi ini wajib kita imani, itu dulu. Jadi stepnya itu kita wajib mengimani, kan, apa yang datang dari Nabi. Jadi bukan omdo, bukan kata-katanya doang, ya. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi. Tentunya hal-hal yang kayak begitu itu bagi Allah sangat mudah, ya. Membuat orang sakit, membuat orang punya gelagat, tersiksa. Didapatinya adalah orang-orang yang memang tiba-tiba jatuh tanpa sebab. Itu. Makanya sebab-sebab terjadinya ain itu disertai dengan rasa apa? Rasa iri, dengki, hasud. Ya. Pastinya sama orang lain. Orang yang memiliki hasad terhadap orang lain, ya, dari pandangan tersebut penuh dengan rasa nggak suka. Makanya jangan gampang-gampang. Kita pernah, ya, waktu itu mamer-mamerin sesuatu, ya, di medsos. Karena nggak semuanya orang demen.
Waqad amara Allahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisti'adzah minal hasid. Faqala ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Fakullu a'inin hasidun wa laysa kullu hasidin a'ina. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan dari hasad, dari orang-orang yang hasad. Dalam Al-Quran kita tahu, mintalah perlindungan kita. Ya Allah, lindungilah dari keburukan orang yang hasud, yang hasad. Ya, dari surat Al-Falaq. Maka setiap orang yang menyebabkan penyakit ain, mereka adalah orang-orang yang hasad. Namun tidak semua orang hasad itu menimbulkan ain. Kenapa? Karena tidak ada pandangan, dia hasud aja. Nggak ada yang bisa diserang, nggak ada panah untuk melejit, karena nggak ada yang dipandang. Ya, ketahuilah bahwa ain itu datang dari orang yang hasad, dan hasad belum tentu menimbulkan ain. Makanya hati-hati kalau orang banyak ada kenikmatan, terus di lingkungannya nih ya, kurang bisa menempatkan diri, sering-sering pamer, itu panah hasadnya orang itu, nggak ada yang bisa membendung dan membatasi. Ya, itu juga banyak terjadi di kalangan artis, di kalangan ya masyarakat kita sekarang lah. Ya, ibadah umroh ya dibikin kayak ajang-ajang pamer ya, pakaian, jabatan, ya, penempatan, sampai medan juang. Hati-hati. Medan juang juga jangan ada dasar itu. Makanya ada kiat-kiat untuk menjaga agar ain itu tidak mengenai akan kemadharatan, maka dibarengi dengan zikir-zikirnya, maka dibarengi dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan untuk membentengi kita dari orang-orang yang hasud, apalagi pandangan seorang pejuang agama, ya, seorang dai, seorang yang memang lagi semangat-semangatnya terjun ke lapangan. Itu nggak semuanya orang senang, hati-hati. Ya, kita mamer bukan dasarnya ingin wujud mungkin, ya, tapi namanya orang hasad, nggak pernah ada yang bisa nebak. Siapa yang bisa tahu isi hati orang? Kita nggak pernah tahu. Maka penting bagi kita ketika mengetahui hak ain itu nyata, ya, maka bentengi diri kita dengan sebaik-baik benteng, yaitu zikirnya, ibadahnya, sholatnya. Jangan bentengin. Kita bisa ribut sama keluarga juga atas dasar hasadnya orang, ainnya orang. Ya, makanya sekarang coba yang ada gambar-gambar membuat orang itu kurang sering, itu mendingan kurangi, ganti aja, ganti sholawat ya, itu gambar status. Jadi jangan sering-sering nampilin kemesraan juga. Apa sih enaknya mesra dipandang orang sama kita sendiri yang merasakan kemesraan itu? Apa sih? Mana sih yang kita cari? Pasti apa? Kenikmatan itu kita sendiri yang ngerasain. Kayak orang makan durian, yang enak ngelihat apa yang makan? Yang makan. Yang ngelihat mah enggak, cuma ludah doang. Gelegek kayak dah. Apalagi pakai pamer-pamer. Ya, di grup. Ya, pamer-pamer di medsos. Ini lagi makan enak nih di apa seafood. Ya, itu hati-hati, ada orang yang satu grup mungkin lagi dalam keadaan susah, kurang, ya namanya kurang ekonominya, kurang baik. Nah, artinya tiba-tiba mengandung panah hasad, ya akhirnya kena. Pulang dari sono mendadak kolab, kena semburat, serangan lah, itulah. Jadi kita mendengar bahwa riwayat tadi dikatakan apa? Ketahuilah bahwa umatku ya banyak yang terkena dan mati sebab ain. Hati-hati. Nah ini coba ya, orang kalau udah sampai dikenal, ya misalnya kita perjuangannya udah mulai dikenal, kita jalan istiqomahnya udah mulai dipandang orang, itu harus mawas diri, batinnya harus terus punya tameng perlindungan, ketawakalan sama Allah. Ini nggak gampang untuk dikenal orang, untuk dipandang orang tanpa adanya bekal dan tameng-tameng tertentu, dan itu bisa dirasakan hanya kepada hati setiap hamba. Nggak bisa dikontrol hati orang, nggak bisa, tapi setiap hamba itu bisa mengetahui dan merasakan. Kayak hati-hati ya, yang pamer-pamer medsos nih, yang lagi pakai status, nggak perlu ente tunjukin kemesraan. Ya kita mau pamer ganteng, mau pamer cakep, ada waktunya semuanya, semua ada waktunya. Ya jangan sampai yang kita banggain, yang kita kagumin,
ya semua bisa sirna seketika. Ya dari lihatin aja kalau kita ngelihat pemandangan indah, ya, seketika ketika tsunami datang aja udah hilang duluan lah. Apalagi ya Allah kulit yang selembek ini, kesundut bara aja besok berbentol, kegablok aja udah bengkak, ketonjok udah bengkak, udah nggak berbentuk muka, sampai ada bahasa kata wajahnya tidak dikenali oleh tim forensik misalnya. Kenapa? Karena segitu lemahnya manusia. Nah kita kalau lagi Allah kasih nikmat, ya, syukuri aja. Kita tamengi diri kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperbanyak majelis-majelis ilmu yang hatinya terpaut untuk menjaga hal-hal yang sedemikian, agar hati kita ini punya benteng. Jangan merasa bisa, jangan. Apalagi kok kita punya rasa sombong. Ya lu baru kemarin belajar, ya lu baru ini, umur baru segini belagu, bisa ngomong aja. Jangan begitu. Itu ada nilai kesombongan. Ya, iblis kurang apa ya alimnya, ya, sampai salut para malaikat dulu sama dia. Tapi apa? Dihinakan oleh Allah sebab kesombongan. Nah, ini kita manusia ketika diuji oleh Allah dengan ada hal-hal yang bersifat tadi ain, hati-hati. Pernah dikisahkan ada satu hadis yang menceritakan ya dalam kisah Abu Umamah bin Sahal. Ini ada cerita ketika Sahal bin Hunayf mandi di Al-Kharar, ia membuka jubah pakaiannya, dibuka di jubahnya. Akhirnya kelihatan oleh Rabi'ah, ya Amir bin Rabi'ah kagum melihat putih kulitnya yang indah dari Sahal, ya bin Hunayf. Laki, tapi cakep kulitnya, bagus banget. Ya lihat. Aku tidak pernah, sampai berkata, kedengeran omongnya. Dia berkata, aku tidak pernah melihat kulit seindah dan seperti yang aku lihat pada hari ini. Nggak pernah lihat ya, kecuali ini hari. Bahkan mengalahkan kulit gadis. Sampai ngomong kayak begitu. Maka Sahal pun seketika sakit, jatuh sakit. Ya di tempat itu, bayangin tuh, sedahsyat itu, ain itu. Kalau sakitnya semakin bertambah parah. Kita ceritakan hadis ini. Hal ini pun dikabarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Sahal ini sedang dalam keadaan sakit. Ya. Dan dikabarkan bahwa Sahal tidak bisa berangkat bersama dengan Rasulullah. Ya, maka Rasul pun datang menjenguk Sahal. Ya. Dan lalu Sahal bercerita tentang kejadian apa yang dilakukan Amir bin Rabi'ah waktu dia lagi membuka dan mandi di situ. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa seorang menyakiti saudaranya? Ya, mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sesungguhnya penyakit ain itu hak benar adanya. Maka berwudulah untuknya. Di sini ada kiatnya. Beliau ngasih tahu, berwudulah untuknya. Lalu Amir bin Rabi'ah berwudu untuk disiramkan bekas air mustakmal wudunya kepada Sahal. Maka Sahal pun sembuh dari itu. Jadi kita udah tahu bocorannya bahwa pernah kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Nah, sahabat ini ya berangkat yang tadi dalam bepergian, beliau melihat keadaan kayak begitu. Ini ada kiat-kiatnya. Rupanya kalau kita kena penyakit yang kita sadari itu adalah air, maka kita disuruh untuk mengambil air mustakmal wudunya untuk disiram. Maka itu satu obatnya paling ampuh. Ini kalau kita ketahui, yang repot apa ya? Yang kita nggak tahu. Ente mau ngeraup wudu siapa? Nah ini kan. Nah, kelemahan kita pada zaman sekarang, ya, di samping ada kelebihannya dalam kita berinteraksi di medsos, pahala gampang dapat, dosa gampang dapat, ain gampang dapat. Gimana ente cari obat coba? Ini ya dari kisah itu tahu nih. Ya. Tapi ada juga dari yang Al-Fakir pernah baca ya di salah satu kitab Tibbun Nabawi. Salah satu ulama ada di sana mengisyaratkan kalau kita seorang istri kita kena gitu, maka lazim bagi seorang suami ya untuk melakukan wudu tadi ya, dan air wadah bekas wudunya itu disiramkan kepada istri yang terkena. Gitu. Kalau ada penyakit yang kagak jelas nih, lu sebenarnya kenapa sih? Gue bingung, lu kesurupan kagak? Ya bingung dia, sakit kagak? Gue bingung obatnya apa nih? Dikali ada yang mandang lu yang enggak nih, gitu. Maka disuruh untuk ya seorang suami itu berwudu, mewadahkannya lalu memandikannya dengan air utama. Dia pastinya dibilas habis itu, agak terus main
diandukin aja, enggak, di situ dibilas. Tapi kalau ain ini beda, karena di sana ada cahaya wudhu. Ya, ini beda kasus. Ain itu sesuatu yang tidak nampak. Ya, yang di sana akibat dari hati yang tidak bertawuz, minta perlindungan kepada Allah. Itu bahaya. Makanya dikasihnya kita mulai percaya bahwa air wudhu yang jatuh memiliki apa? Memiliki kesan istimewa. Makanya kalau kita berwudhu serius dikit lah. Coba. Ya kalau kita mau nampung ya silakan, kita bisa buat mandi anak-anak kita, tapi ya seriusnya ini yang paling utama, karena tetesan-tetesan itu menjadi para malaikat. Ya, ada satu makor juga mengatakan, entah riwayatnya ada apa enggak, tapi akhir pernah mendengar bahwa ia menjelma menjadi malaikat dan mendoakan si hamba yang berwudu itu dengan pengampunan sampai hari kiamat. Tuh, kalau wudunya serius. Ya, jangan dikotorin lagi, habis wudhu hasut sama orang, habis wudhu dengki sama orang. Ya akhirnya pahala wudhunya tuh malaikat pindah ngedoain orang yang dizolimi. Gitu, ganjarannya jadi cover. Ya, mengsol dikit udah kayak Ronaldo gitu, nggak masuk gawang, masuknya ke orang lain. Dan ain ini juga bukan bisa terjadi sama makhluk hidup doang, dia bisa terjadi sama benda mati. Kenapa? Karena ulama mengatakan bahwa benda mati itu bisa terkena air. Benda mati yang terkena itu mengakibatkan rusak, hancur, atau hilang tiba-tiba. Salah satunya apa? Harta, mal, mobil. Kagak dimandiin kembang sih lo, hilang. Ada yang begitu, kagak disyukurin sih. Ya, akhirnya disyukurin beneran. Ini benda mati pun bisa terkena air. Ya, karena ada salah satu doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dalamnya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Nah, itu kan bukti kenapa Nabi minta perlindungan sama Allah, karena segala sesuatu yang berangkat dari kepemilikan seseorang yang memiliki kelebihan dari situ, maka mempunyai peluang untuk rusak sebab hasadnya orang, sebab haid tadi. Ya, banyak kan yang lihat, yang orang-orang katanya kaya tuh, yang punya jet pribadi, yang rekeningnya kagak berseri, apa ya, tiba-tiba tahu-tahu ada kering ya, KPK datang, auzubillah min zalik. Tahu-tahu ada orang yang ngaku-ngaku dizolimin, tahu-tahu ada ini, bahayanya. Karena benda sendiri harus dimintai perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin dengan cara dia bersedekah, karena ketika dia memberikan hak kepada Allah melebihi dari batas anjuran, maka akan menjadikan perlindungan, bahkan apa? Menambah keberkahan di dalamnya. Yang orang ini misal ya, maaf banget lah, kurang misalnya kurang cakep gitu, tapi karena hatinya baik, niatnya enak aja, niatnya enak aja, nyaman aja. Apalagi orangnya emang benar-benar kelihatan bersih. Kenapa? Karena isi hati yang keluar untuk kita rasakan, hatinya ya, betah kita. Orang Afrika misalnya, orang kulit hitam, tapi karena memang dia memiliki hati yang bersih, baik, tutur katanya indah, nyaman kita duduk sama dia, lama juga nyaman, enak, mandangnya aja enak. Kenapa? Karena dilindungi oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan syariat yang ada pada dirinya. Terkenal beliau, ma'ruf, masyhur. Tapi kenapa nggak sampai yang katanya orang kok rusak sebab pandangan? Enggak, kenapa? Karena memang dibalut dengan keikhlasan hatinya. Bahkan bocornya kebesaran Allah ada pada pandangannya. Kita pandang, ya Allah, ingat, nangis kita kadang-kadang lihat, sedih, nangis. Takjubnya itu bukan takjub untuk ruangnya kita iri atau dengki, enggak. Takjubnya kita karena kebesaran Allah ada di dalamnya. Itu kita pengen pandangan orang sama kita, ingatnya begitu. Ingatnya, ya Allah, gua kalau ingat tuh kayaknya ingat apa? Kalau ngeliat tuh ingat Allah aja udah pokoknya. Bawaannya mau mati aja. Ya bukan karena benci, bukan, kan ada orang juga melihat mukanya gue pengen mati ngeliat lu. Ngapa gede banget empuk, mendingan mati daripada duduk sama lu. Gak begitu. Tapi yang menimbulkan ingatan mati itu karena dekatnya kita sama Allah, karena hilang semua kenikmatan dunia ketika kita duduk bersamanya, memandang wajahnya, mendengarkan kalam-kalam thayyib darinya. Nah itu tanda bahwa cahaya kemurnian yang memang ada pada dirinya itu memancar dari Allah, bukan dari dia, bukan
Dia mah sekedar media doang. Kan kita lihat, kita dengar tadi bahwa pandangan adalah media, isinya hati. Kalau memang isinya dengki, maka pandangan itu menimbulkan ain. Tapi kalau pandangan itu adalah hati yang penuh dengan rasa syukur, maka adanya adalah cahaya perlindungan dan kebesaran Allah di dalamnya. Malah kalau pendengar duduk ngelihat, nguatin iman. Wah, duduk awalnya nggak enak, mau jahat aja nggak enak. Dan beda kan kalau kumpul sama sekelas. Bawaannya pengen ngibulin, bohongin, ngelicikin. Kenapa? Kagak ada wibawanya. Ngeliat dia kayak kita gue pengen jahatin aja ngeliat kita lu. Nah ini kan beda sama ulama-ulama yang duduk bersama kita, yang adanya aja kita takut mau jahat. Nah, ini kayak ulama yang ada di tembok kita misalnya. Mau jahat itu kita nggak enak karena pandangan yang ada di ruangan ini adanya wajah-wajah beliau. Itu tergantung dari sensitivitas kepekaan hati juga. Kalau nggak peka mah, biar kata itu di dalam masjid bisa bermaksiat, biar kata itu di Masjidil Haram di Ka'bah bisa bermaksiat, karena nggak peka hati itu. Jangan terus dianggap bahwa aman udah di sono anti maksiat, nggak mungkin ada orang berzina di depan Ka'bah. Siapa bilang? Berapa banyak pencuri-pencuri yang ada di sana? Berapa banyak mantan-mantan yang memang katanya sadar tapi tiba-tiba balik lebih parah lagi? Gitu. Jadi nggak ada jaminan. Yang ada hidayah milik Allah itu nggak menutup ruang dan waktu. Kadang di sini sendiri nih nggak deket Ka'bah tapi hatinya rindu banget, kangen banget sama Ka'bah. Sampai dia sholat jamaah di masjid, sholat subuh nggak mau pulang sebelum matahari terbit karena ingin mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Itu cobain. Memang nggak pernah cobain barang sekali kayak bulan puasa tiap hari lakonin. Biar pahala hajinya berlipat-lipat di bulan puasa tuh. Salah satu deposito kita untuk menjaga dan membentengi diri dengan pahala ibadah. Itu deposito apa? Pembentengan diri supaya kagak kena ain. Yang gampang kena ain itu bentenginnya yang kurang. Itu banyakin benteng, minta perlindungan sama Allah. Ya kita nggak tahu dari mana orang lihat kita lagi duduk sama kiai, sama habib, sama guru, ada yang nggak demen. Tadi juga diribut, tadi juga dimantep, tadi juga dia bosan. Akhirnya terjadi kan, ada beberapa dari rekan kita yang udah gak gabung lagi, yang udah akhirnya menjadi pembenci, bahkan menjadi musuh. Kenapa bisa terjadi begitu? Ada pandangan-pandangan lain yang memanah tanpa hijab. Itu bukti penyakit itu nyata. Kita kalau nggak minta perlindungan sama Allah, repot. Banyakin kita zikir, minta perlindungan sama Allah. Baca kalau malam nih, baca Ratibul Haddad misalnya. Pagi minta perlindungan dengan baca zikir sobat. Ya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsi wa akhihi ma yujibu falyad'u bil barakah, fa innal 'aina haqqun." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sabdanya beliau mengatakan bahwa jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya sesuatu yang menakjubkan, ya, sesuatu yang beda ketakjuban itu, maka doakanlah keberkahan, ya, baginya karena ain itu benar adanya. Jadi kita takjub, subhanallah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga, mudah-mudahan Allah lindungi, Allah sehatin. Itu kita doain. Waktu kita ngedoain, kabul keberkahan dari doa kita. Kecipratan nggak dari fadilah kita? Cipratan. Guru kita doain biar sehat. Allah kabul. Akhirnya guru terus bisa berdakwah, dia sehat. Kebaikan-kebaikan yang disebabkan dari apa ya? Ringannya harapan doa ikhlasnya itu kecipratan dapat fadilahnya. Kita kalau dengar lihat ulama-ulama, ya Allah, diam, dalam sunyi, dalam sepi, kita doain. Nggak ada orang tahu, ikhlasin dalam doa. Siapa yang tahu dari kebaikan dan keikhlasan doa kita dikabul, lalu beliau betul-betul bisa berdakwah panjang dari doa diamnya kita, tulusnya kita. Dapat tuh siraman-siraman. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan ulama, tapi sebab doa ikhlasnya kita masuk untuk menjadi jariah amal kepada beliau, bisa berdakwah. Dianggap kita hanya modal cinta dan keikhlasan. Kita cinta tapi kita bukan ulama, kita cinta tapi kita bukan orang dekat yang bersentuhan. Ya? Karena ada yang begitu tuh. Kita misalnya cinta dengan Habib Umar, kita cinta dengan Habibana Muhammad Rizik bin Syihab, kita cinta dengan Habib Taufik, kita cinta dengan siapa? Kiai Anwar, ya, yang kemarin lagi diuji. Ya, kita cinta, kita doain, ya Allah panjangin umurnya, berikan kenikmatan dunia akhirat kepadanya. Itu supaya ketika terkabulnya doa orang ikhlas cinta lalu masuk kepada beliau, paling tidak kita punya deposito doa yang diam-diam antara kita sama Allah. Itu yang salah satunya membentengi beliau dan juga membentengi kita sebagai umat. Ya, latihan, jangan pelit-pelit sama doa.
Sering munajatinnya khusus, jangan kita gara-gara dipaksa. Kalau udah ngeliat susah baru didoain, jangan. Biasain kita nyumbangin sama orang-orang yang nggak minta doa. Biasain nyumbangin itu. Ini nggak punya duit, sumbangan ini kagak berdoa juga kagak mau, gimana sih? Paling nggak doa gitu. Kalau duit nggak sampai ke Palestina, nangis kayak untuk orang Palestina, marah kayak gitu. Biar waktu ditanya besok bisa jawab. Ya Allah, saya jauh, ya Allah, saya nggak sampai, saya mau nyumbang duit kagak punya. Kadang paling cuma 10.000, 20.000 nggak apa-apa kalau memang kita bisa sumbangin. Bukti nyata waktu besok ditanya kita ada bukti. Sebagaimana keberpihakannya burung emprit sama api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan air seujung mulutnya, paruhnya seberapa banyak sih? Nah itu bukti bahwa keberpihakan itu pun dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita tajuk sama sesuatu, di sini beliau memerintahkan untuk kita meminta oleh Allah kepada Allah keberkahan kepadanya, supaya jangan sampai meracuni saudara kita sendiri. Gak enak rasanya waktu lagi dilihat, kenapa dia sakit? Gara-gara lu. Kita sadarnya ntar, kenapa dia mati itu? Kita nanya lagi, sempat-sempat kita nanya, itu gara-gara lu. Ya, kenapa? Iya, menyakiti saudara tanpa kau sadari, tanpa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga kita dalam doa-doa kita diminta untuk Allahumma arqinas, ya Allah aku meruqyah diriku, aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang hasud kepadaku, dari pandangan manusia dan dari pandangan jin. Ya nggak apa-apa kalau kita belum hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya aja kita doa. Tapi serius, jangan lagi ntar sekarang doang, entar setiap pagi misalnya, rutinin setiap mau tidur, kita rutinin. Nah itu yang membentengi kita dan keluarga kita. Ya habis itu sikap-sikap tadi yang berlebihan, kurangin, ilangin kalau tahu udah ilmunya. Jangan mamer-mamerin lagi kemesraan kita, ya, ke apa namanya, ke euforiaan kita. Nggak semuanya orang seneng, dia lagi jalan-jalan, nggak nikmatin aja buat ente. Bikin grup punya keluarga sendiri, ya, yang semuanya pada seneng. Kalau kita kasih itu foto, semuanya pada bersyukur, kirim gitu. Tapi kalau kita kirim ke orang-orang yang isinya cuma apa, marah, dengki, hasad, apalagi salah satu di grup situ ada yang punya utang, gitu. Bisa dia jalan-jalan itu, ya kan? Akhirnya marah, ya Allah kasih dia ujian, ya Allah, nggak rela saya lihat dia kelihatannya makmur aja, jalan mulu, ya. Bisa naik ambulan keluar kota mulu. Kita nggak tahu ya, kita lagi berjuang. Cuma kan orang nggak tahu dia berjuang apa kagak. Akhirnya didoain yang enggak dari pandangan mata. Tiba-tiba muncullah rasa bosan, muncullah rasa putus asa, nestapa, hilang karena tidak ada benteng-benteng yang dapat melindungi dia pada akhiratnya. Kejadian udah, ya, di depan mata kita. Makanya kalau kita pengen ikhlas, ujian ikhlas itu juga gede. Kita minta sama Allah perlindungan yang lebih maksimal lagi. Ya, sholat kita jaga, jangan sampai akhir waktu mulu. Ya, waktu mengurus waktu umur kita nih, jangan akhir waktu mulu. Ya, kita menjadi orang-orang yang celaka karena kita mengakhirkan. Wailul lil musallin alladzina idza dianggap celaka bagi orang-orang yang sholat, tapi dia mengabaikannya. Hati-hati, jangan gara-gara kita ada di sini dianggap aman nyaman aja. Di sebalik ada kelebihan. Nih, ingat, di sebalik ada kelebihan, maka di situ memerlukan perjuangan yang lebih lagi ekstra. Ada beratnya perjuangan untuk menjaga kelebihan kita. Ya, kita kalau lagi punya harta, ente mau taruh di pinggir jalan, ente mau buka pintu nggak pakai digembok, lucu ente. Dikasih duit banyak, emas ditaruh di pinggir pintu nggak pakai dikunci, lucu. Semakin kita memiliki kelebihan harta, maka kita akan memiliki juga penjagaan ekstra. Kan begitu. Ilmu, pahala, perjuangan sama. Semakin kita bertambah satu kenikmatan, maka bertambah pula penjagaannya. Jaga supaya kita nggak lari dari bangga diri, nggak lari dari sombong, dari gede hati. Jaga, kunci lagi, gitu. Ya, double lah. Yang tadinya cuma pakai engsel, sekarang udah double, ada gemboknya, ada rantainya. Supaya jangan lari kemana-mana. Kalau emang ente udah ikhlas dalam berjuang, banyakin amalnya, tingkatin ibadahnya. Itu yang dimaksud. Ini berjuangan semangat, ibadah masih kendor aja. Maaf Ustaz, ada masih Senin Kemis, bayang juga masih ada yang bolong. Nah, ini perjuangan bagus banget, kenapa jadi begini? Akhirnya bececeran amal itu, kebuka, ngablak, gampang putus asa, nyalahin orang. Akhirnya begitu. Dia membaca jasanya. Ente tahu kalau orang berjuang udah baca jasa, ini apa halnya? Lu tahu gue lama di sini nih, gue ikhlas banget ya. Diomongin lagi, dikecewa, dibagi, hilang, nggak ada bekasnya. Sama temen dia jadi nggak demen, sama kumpulan juga jadi nggak respect.
Kenapa? Karena tidak dijaga dengan metode tadi. Di sebalik ada kemuliaan, maka penjagaan itu pun harus lebih ekstra. Ya, kalau emang kita mau naik kelas, siapin buku-bukunya. Mau naik kelas kalau mau. Ya, ini kita pakai kiasan aja. Nah, dari ain tadi, ketika memang Allah tempatkan sesuatu yang untuk kita muliakan dari kesempatan yang Allah kasih, maka ditambah lagi kenikmatan ibadah kita dengan perjuangan tambahan. Pengen nikmat, tambahin lagi. Capek, memang itu upah kita. Ya, emang itu harus dibayar dengan kelebihan. Mudah dipahami ya.